Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 2 September 2024, Pekan Biasa ke-22, Ofisi Pekan Kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mada. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang Maha Suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamu lah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku dan bebaskanlah aku. Mazmur 30. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaanmu selamatkanlah aku. Condongkanlah telingamu kepadaku. Dan bebaskanlah aku segera. Sudilah engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab engkaulah pelindung dan penyelamatku. Dan demi namamu engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku. Sebab engkaulah pelindungku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah. Sungguh aku benci akan para pemuja berhala. Dan aku menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Aku bersorak-sorai dengan gembira atas kasih setiamu. Ketika melihat penderitaanku,
Engkau membela aku terhadap serangan musuh. Engkau tidak menyerahkan daku ke tangannya, dan tidak menyerumuskan daku ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab sungguh sesatlah hatiku. Mataku pudar karena sedih, meranalah jiwa dan ragaku. Hidupku dihabiskan oleh derita, sepanjang umur aku berkeluh kesah. Kekuatanku suruh terisap sengsara, tulang-tulangku retak dan rapuhlah tenagaku. Aku menjadi bahan hinaan bagi tetanggaku, dan alamat naas bagi handai taulanku. Semua orang yang melihat aku di jalan lari terbirit-birit menghindari aku. Lisutlah aku tak ubahnya dengan maya, tiada berarti bagaikan jambangan pecah. Ku dengar desas-desus dibisikkan dari mulut ke mulut. Suasana ketakutan menghantui aku. Mereka bersekongkol mencelakakan daku, bersepakat mencabut nyawaku. Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Renggutlah aku dari cengkera musuh, dan bebaskan daku dari para pengejarku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Betapa berlimpah kebaikan-Mu yang Kau sediakan bagi orang takwa, yang Kau kerjakan di hadapan seluruh umat manusia, bagi orang yang berharap padamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam kehadiran-Mu terhadap fitnahan musuh. Engkau melindungi mereka dalam rumah-Mu terhadap lidah yang mengumpat. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan dari dalam benteng-Nya yang kuat. Pernah aku berkata dalam kegelisahanku, aku telah terpisah dari kehadiran-Mu. Tetapi Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berseru kepadamu. Cintailah Tuhan, hai semua orang beriman, sebab Tuhan memelihara umat-Nya yang setia. Tetapi orang sombong menerima hukuman yang setimpal. Besarkanlah hatimu dan tabahlah, hai kamu semua yang berlindung kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Bacaan dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, bab 6 ayat 1 sampai 10. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus,
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-157. Jika seseorang mencintai orang lain, maka bergembiralah bila mempunyai sesuatu darinya untuk menjadi kenang-kenangan yang berharga. Jika kita mencintai Bunda kita, Bunda Maria, kita hendaknya membuatnya sekaligus sebagai sebuah tugas dan kehormatan dengan memiliki satu gambar atau patungnya di rumah kita, sehingga dari waktu ke waktu mengingatkan kita akan Dia. 158. Kita mendengarkan sebuah khotbah jika kebetulan kita menyukai sang pengkhotbah. Kita seharusnya tidak bertindak demikian. Bukan kulit keranglah yang kita lihat, tetapi mutiara yang terkandung di dalamnya. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, bimbinglah langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu sanggup berbuat baik dengan bantuan rahmat Putra-Mu yang tercinta, yaitu Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.